Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Suryani dengan NIM 060407254143. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup bahasa Indonesia NISD. Yang pertama yaitu ada hakikat bahasa Indonesia. Apa sih hakikat bahasa Indonesia itu? Hakikat bahasa Indonesia adalah kajian tentang pengertian, fungsi, kedudukan, dan peranan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pemersatu bangsa serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Hakikat bahasa Indonesia ada tiga, yaitu fungsi bahasa, contohnya yaitu alat komunikasi, ekspresi diri, dan interaksi sosial. Yang kedua yaitu ada kedudukan bahasa sebagai bahasa Indonesia dan bahasa negara. Yang ketiga yaitu ada ragam bahasa, variasi penggunaan bahasa sesuai situasi dan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu ada keterampilan bahasa. Apa sih keterampilan bahasa itu? Keterampilan bahasa adalah kemampuan menggunakan bahasa secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Menyimak yaitu kemampuan mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan. Berbicara yaitu kemampuan menyampaikan ide, gagasan, dan perasaan secara lisan. Membaca yaitu kemampuan memahami isi teks tertulis. Menulis yaitu kemampuan mengungkapkan gagasan dalam bentuk tulisan yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu ada kebahasaan dan sastra, yaitu materi yang membahas aturan penggunaan bahasa serta karya sastra yang sesuai untuk peserta didik MISD. Di kebahasaan dan sastra ada ejaan, tata kata, tata kalimat, dan sastra anak. Apa sih ejaan itu? Aturan penulisan huruf, kata, dan tanda baca unsur serapan. Yang kedua yaitu ada tata kata, pembentukan dan penggunaan kata dalam kalimat. Yang ketiga ada tata kalimat. Apa sih tata kalimat itu? Yaitu penyusunan kalimat yang benar dan efektif. Yang keempat ada sastra anak, karya sastra yang diperuntukkan bagi anak-anak serta dongeng, puisi, dan cerita pendek. Yang keempat ada pembelajaran bahasa Indonesia di MISD. Pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan bahasa siswa secara terpadu, yaitu ada metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam mengajar seperti diskusi, tanya jawab, dan praktik. Yang kedua yaitu ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk mendukung proses belajar seperti menggambar, buku, dan media digital. Yang ketiga yaitu ada evaluasi pembelajaran. Apa sih evaluasi pembelajaran itu? Evaluasi pembelajaran adalah proses penilaian untuk mengetahui pencapaian hasil pembelajaran siswa. Yang kelima ada literasi dan penguatan karakter. Literasi adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan mengolah informasi melalui kegiatan membaca dan menulis. Sedangkan penguatan karakter bertujuan membentuk sikap dan perilaku positif siswa. Di dalam literasi dan penguatan karakter, yaitu ada literasi membaca, literasi menulis, literasi berpikir kritis, penguatan karakter. Literasi membaca yaitu kemampuan memahami dan menganalisis bacaan. Yang kedua ada literasi menulis, yaitu kemampuan mengekspresikan gagasan melalui tulisan. Yang ketiga ada berpikir kritis, kemampuan menganalisis dan membacakan masalah secara logis. Yang terakhir yaitu penguatan karakter. Apa sih penguatan karakter itu? Penguatan karakter adalah penanaman nilai-nilai seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Kesimpulannya yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia MISD membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang bahasa, keterampilan berbahasa, kaidah kebahasaan, sastra anak, strategi pembelajaran, serta pengembangan literasi dan karakter untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.